Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Naila Flora Panjaitan dengan NIM 12S25060 dari Prodi Sistem Informasi. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan sebuah program yang saya buat, yaitu dengan masalah buatlah sebuah program menghitung pajak negara. Jika gajinya di bawah 4 juta, pajaknya 0%, artinya dia tidak akan membayar pajak. Jika gajinya di atas 4 juta sampai 8 juta, pajaknya 12%, yang dimana jika gajinya itu 4 juta dan di bawah dari 8 juta, maka dia akan membayar pajak 20%. Dan jika gajinya di atas 8 juta sampai 20 juta, pajaknya 15%, yang dimana jika gajinya lebih dari 8 juta dan kurang dari 20 juta, maka dia akan membayar pajak sebesar 15%. Selebihnya 20%, yang artinya jika gajinya lebih dari 20 juta, maka dia akan membayar pajak sebesar 20%. Saat menghitung pajak, buatlah sebuah sistem yang memberikan diskon. Jika dia sudah membayar pajak 5 kali berturut-turut, dia akan mendapatkan diskon 2%. Jika dia membayar pajak 6 kali berturut-turut, maka dia akan mendapatkan diskon sebesar 5%. Jika dia lebih besar dari 6 kali berturut-turut atau 7 kali berturut-turut dan di atas dari 7 kali berturut-turut, maka dia akan mendapatkan diskon 6,5%. Dari masalah ini, saya telah membuat programnya dari aplikasi Vlogorithm. Di aplikasi ini saya akan menjelaskan programnya. Yang pertama, kita akan declare apa-apa aja nanti yang akan kita operasikan selama program ini berjalan. Yang pertama, kita akan declare gaji. Kemudian, kita akan declare persen pajak yang didapatkan. Kemudian, pajak awal yang harus dibayarkan. Kemudian, kita declare pembayaran. Kita declare diskon yang mereka dapat. Dan pajak akhir yang harus dia bayar. Di sini saya mendeklar dengan tipe data integer, yang artinya bilangan bulat. Setelah kita declare, kita akan menginput gajinya. Kita input gajinya berapakah gaji tersebut. Apakah gajinya di bawah 4 juta, di atas 4 juta, ataupun di atas 20 juta. Setelah kita input gajinya, kita akan input pembayarannya. Dia akan membayar berapa. Setelah itu, di sini kita akan melakukan percabangan, yang dimana kita membuat kondisi jika gaji seseorang itu lebih kecil dari 4 juta. Jika benar, maka pajak persennya sama dengan 0, yang artinya dia tidak membayar pajak apapun. Seperti pada masalah tadi, jika gajinya di bawah 4 juta, maka pajaknya akan 0%. Jika pernyataan dari gaji lebih kecil dari 4 juta itu salah, maka di sini kita akan buat percabangan yang baru, yang dimana kondisinya itu gajinya itu lebih kecil sama dengan 8 juta. Jika gajinya lebih kecil sama dengan 8 juta, jika pernyataan tersebut benar, maka pajak yang harus dibayar itu 12%. Seperti pada soal tadi, jika gajinya itu di atas 4 juta sampai 8 juta, maka pajaknya 12%, maka dia harus membayar pajak itu sebesar 12%. Jika pernyataan dari kondisi tadi salah, maka kita akan buat lagi percabangan yang baru, yang dimana kondisinya itu gajinya itu lebih kecil sama dengan 20 juta. Jika pernyataan dari gajinya lebih kecil sama dengan 20 juta benar, maka dia akan membayarkan pajak itu sebesar 15%. Seperti pada soal tadi juga, jika pajaknya itu di atas 8 juta sampai 20 juta, yang artinya itu dia kurang dari 20 juta, maka dia akan membayar pajak 15%. Jika pernyataan dari percabangan tadi salah, maka dia akan membayar pajak 20%, yang dimana tadi pernyataannya itu gajinya lebih kecil sama dengan 20 juta. Jika pernyataan tersebut salah, maka otomatis gajinya itu di atas 20 juta. Maka dia akan membayar pajak itu sebesar 20%, seperti pada soal tadi. Jika gajinya itu lebih besar dari 20 juta, maka dia akan membayarkan pajak sebesar 20%. Setelah kita mengetahui dia mendapatkan gaji berapa dan juga membayar pajak berapa, di sini kita akan assign pajak awalnya itu. Pajak awal sama dengan gaji yang dia dapatkan dikalikan dengan pajak yang dia bayar per 100. Setelah kita assign, maka kita akan buat lagi di sini percabangan dengan kondisi pembayarannya itu sama dengan 5, yang artinya pembayaran pajak yang dilakukan itu sebesar 5 kali berturut-turut. Nah, jika pernyataan dari branching atau percabangan yang kita buat ini benar, maka dia mendapatkan diskon sebesar 2%. Seperti pada soal tadi,
Jika dia sudah membayar pajak 5 kali berturut-turut, dia akan mendapatkan diskon sebesar 2%. Jika pernyataan dari percabangan yang kita buat tadi salah, maka kita akan membuat percabangan yang baru, yang artinya pembayarannya itu sama dengan 6. Yang dimana itu artinya itu dia setelah membayar pajaknya itu 6 kali berturut-turut. Jika pernyataan dari tersebut benar, maka dia akan mendapatkan diskon sebesar 5%. Seperti pada soal tadi, jika dia membayar pajak 6 kali berturut-turut, maka dia mendapatkan diskon 5%. Jika pernyataan tersebut salah, maka kita akan membuat branching yang baru, yang dimana kondisinya itu pembayarannya itu lebih besar dari 6, atau pembayarannya itu bisa 7 kali berturut-turut, 8 kali berturut-turut, yang penting lebih besar dari 6 kali berturut-turut. Jika pernyataan tersebut benar, maka dia mendapatkan diskon sebesar 6,5%, yang dimana jika dia membayar pajak 7 kali berturut-turut, 8 kali berturut-turut, maka diskonnya itu 6,5%. Jika pernyataan tadi tersebut salah, maka dia tidak mendapatkan diskon, yang artinya jika pajaknya di bawah 6 kali berturut-turut, dia tidak mendapatkan diskon. Setelah kita tahu dia mendapatkan diskon setelah melakukan pembayaran pajak berturut-turut, kita akan buat sign lagi. Pajak akhir sama dengan pajak awal dikurang pajak awal dikali diskon per 100, yang artinya pajak yang akan dia bayar di akhir itu sama dengan pajak yang didapatkan di awal dikurangkan dengan pajak yang awal tadi dikalikan dengan diskon yang dia dapat per 100. Maka dia akan menghasilkan output nanti pajak yang harus dibayar dan pajak akhir. Saya akan mencoba menjalankan programnya, yang dimana di sini kita disuruh untuk menginput gaji. Kita input gajinya itu 6 juta. Di sini juga kita akan mencoba input pembayaran, berapa kali dia membayar. Kita coba di sini dia membayar 6 kali berturut-turut. Nah, output yang didapatkan itu dia harus membayarkan pajak sebesar 684.000. Yang artinya tadi gaji dia 6 juta. Nah, gajinya itu lebih besar dari 4 juta. Gajinya lebih besar dari 4 juta. Yang artinya dia mendapatkan pajaknya itu 12%. Dan juga dia tadi membayar 6 kali berturut-turut, diskonnya 5%. Maka didapatkan nanti pajak akhirnya itu 648.000. Kita akan coba jalankan untuk soal yang kedua. Kita misalkanlah gajinya itu 3 juta. Dan dia pun melakukan pajak pembayarannya itu 3 kali berturut-turut. Nah, di sini dia gak harus membayar pajak. Kenapa? Karena jika gajinya tadi lebih kecil dari 4 juta, maka dia bebas pajak. Gimana kalau kita coba jalankan yang baru. Misalnya kita input gajinya itu 21 juta. Dan pembayaran dia itu 8 kali berturut-turut. Nah, pajak yang harus dibayar itu sebesar 3.948.000, yang dimana gajinya itu lebih besar dari 20 juta, yang artinya dia akan membayar pajak itu sebesar 20%, dan dia melakukan pembayarannya itu 8 kali berturut-turut. Nah, diskonnya 6,5%, maka pajak akhir yang harus dibayar itu 3.948.000. Demikian penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.